Halo semua, kenalin gue Tommy dan sebelah ini istri gue Indri. Jadi kita bikin channel ini untuk sharing pengalaman kita berhadapan dengan sakit yang dialami oleh istri saya, yaitu multiple sclerosis. Nah, jadi kita mau cerita awalnya dulu nih, kenapa kita bisa sampai ke sini. Ceritanya kita udah nikah sekitar 3 tahun. Nah, ceritanya kita pengen punya anak. Tapi karena nggak bisa, akhirnya kita pergi ke dokter. Nah, pada saat kita ke dokter, ternyata Indri ini ada endometriosis ya, endometriosis. Dan dia ada kista dan juga ada polip. Serta posisi kistanya tuh menutup dia punya tuba ya. Jadi untuk sperma bisa masuk ke dalam itu terhalang gitu salah satunya. Jadi dokter tuh nyaranin kita untuk minum obat. Nah, setelah minum obat selama 6 bulan, ternyata setelah dipantau kista dan polip itu mengecil ya. Tapi ternyata tidak sesuai harapan dokternya. Dokternya berharap itu bisa benar-benar lebih kecil lagi atau bahkan hilang gitu loh. Nah, karena tidak sesuai harapan, dokternya menyarankan kita untuk operasi. Nah, akhirnya setelah kita pertimbangkan, kita ambil opsi untuk operasi. Nah, kita putusin untuk operasi di salah satu rumah sakit di Jakarta yang udah sering operasi, yang ngadepin case seperti inilah. Nah, operasinya berjalan dengan lancar. Polip yang diambil juga hasilnya nggak ganas. Jadi semuanya berjalan dengan baik, kita pulang seperti biasa. Cuman dokternya menyarankan kita untuk kontrol setiap bulan, dimana setiap bulannya nanti itu pas kontrol ada injeksi tapros. Tapros tuh leuprolin ya. Jadi katanya tujuannya sih untuk membersihkan sisa-sisa kista-kista, atau kalau masih ada sisanya lah biar bersih lah gitu istilahnya. Nah, jadilah kita setiap kali kontrol kita dapat injeksi tapros itu. Di kontrol yang pertama nggak ada masalah ya. Jadi tapros itu disuntiknya di pangkal paha. Jadi suntikan pertama nggak masalah. Nah, di suntikan kedua inilah si Indri ini merasa kakinya tuh kayak kesetrum. Dia berasanya sakit banget gitu loh. Tapi kita pikir mungkin itu efek dari dia takut jarum sehingga dia tegang banget. Jadi waktu disuntik berasanya lebih sakit dari biasanya. Tapi ya setelah itu nggak ada apa-apa sih, nggak masalah. Suntikan ketiga juga nggak masalah. Nah, tapi setelah itu tuh seiring waktu berjalan si Indri merasa kakinya kok makin kaku gitu. Jalan lama-lama kayak diseret ya. Ya, jadi lama-lama jalannya kayak diseret. Jalannya makin pelan gitu. Terus kadang ada sewaktu-waktu tuh pernah pas jalan ke mall tuh tiba-tiba dia kayak kesandung jatuh gitu. Saya pikir itu kesandung biasa gitu. Tapi sepertinya setelah tahu seperti ini ya berarti dia ada sesuatu yang mengganggu gitu. Nah, setelah kita diemin sekian lama, kita pikir ya diurut-urut aja, tapi karena nggak hilang, kita akhirnya memutuskan untuk cari bantuan medis. Nah, kita ke salah satu dokter ortopedi di rumah sakit swasta. Dokter ortopedinya itu nyaranin kita untuk MRI tulang punggung karena dia merasa sepertinya sih ini bukan problem di kaki gitu. Nah, setelah MRI tulang punggung dan
keluar hasilnya, ternyata dari tulang punggungnya nggak ada masalah ya. Ya mungkin ada sedikit skoliosis, tapi dokternya bilang itu nggak bakal bikin kakinya begini gitu. Ada juga bulging disc, tapi itu nggak bakal bikin kakinya seperti ini. Maka itu akhirnya dokter ortopedinya nyaranin ke dokter syaraf. Nah, di dokter syaraf kita disaranin untuk MRI kepala. Nah, itu kita agak khawatir karena dari yang kita pikir masalah sepele, masalah cuman kaki kaku, jalannya agak susah, kita pikir masalah otot, ternyata sepertinya lebih serius dari yang kita pikir gitu. Nah, setelah MRI kepala, keluar deh hasilnya. Di MRI-nya itu ada 2 titik putih di otaknya, kanan kiri gitu. Titiknya sih nggak begitu gede. Tapi setelah dokternya jelasin, dokternya bilang itu autoimun otak. Kalau kita baca hasil MRI-nya serem-serem ya ini. Ada ALS, ada demilitating disease dan lain-lain deh. Nanti kita akan share hasil MRI-nya. Jadi kita waktu dapat hasil tuh ya kita stres lah ya, karena dari cuman pikir yang simple ternyata jadinya agak berat gitu. Jadi setelah pulang dari rumah sakit ya kita lanjutin pengobatan, kita ada ke pengobatan tradisional juga ya, kita coba. Nah, lalu kita datang lagi ke dokter syaraf lain. Nah, dia nganjurin kita untuk cek autoimun. Nah, ternyata dari autoimunnya ini memang ada yang positif ya, tapi pas kita bawa ke dokter yang khusus autoimun di salah satu rumah sakit swasta, dokternya bilang nih nggak ada masalah, mungkin masalahnya di otot kamu aja gitu, karena pas dipencet di bagian otot dekat pahanya itu emang sakit gitu. Jadi baliklah kita ke dokter ortopedi dengan kita meminta untuk MRI di bagian lutut kanan gitu. Nah, pas MRI lutut kanan keluar, memang di hasil MRI itu ada tulisannya edema di bagian-bagian lutut gitu. Jadi kita pikir ya mungkin ini kali ya masalahnya gitu, karena ada edema. Edema itu berarti ada cairan. Cairan itu berarti ya ada sesuatu lah yang salah dengan dia punya lutut gitu sehingga sakit gitu. Nah, setelah dokternya itu kasih obat anti nyeri, terus juga dilakukan tindakan berupa penyuntikan kayaknya obat anti inflamasi ya, anti inflamasi. Setelah 2-3 kali kok nggak membaik gitu loh, jalannya masih begitu gitu. Nah, dokternya mulai curiga, kayaknya sih ini saraf deh, dia bilang. Coba kamu cek ke dokter syaraf gitu. Nah, dari situ kita agak down lah ya, karena ternyata bukan masalah yang simple lagi gitu loh. Nah, setelah itu Indri sempat kena COVID ya. Nah, sebelumnya juga saya dan Indri sempat kena COVID, jadi kita nggak tahu apakah COVID itu ya mungkin memperparah atau memperparah situasi atau gimana gitu. Nah, jadi pada akhirnya kita nih karena semakin memburuk ya, semakin jalan makin gak enak, terus dia punya tangan juga pas makan jadi gak enak juga ya. Yang terakhir tuh saya berasa dia ngomongnya agak aneh gitu loh. Saya pikir dia banyak reak aja ya, karena kayak kadang suka gitu. Tapi ternyata kemampuan bicaranya juga sepertinya mulai kena gitu.
Nah, jadi akhirnya setelah kita pertimbangin, kita disaranin untuk pergi ke Malaka untuk cari second opinion. Tapi sebelumnya kita juga disuruh ini sempet sempet ada video call sama dokter di Kuala Lumpur. Dokternya dokter bedah syaraf. Nah, pas kita kasih video indri, kita kasih MRI-nya, bla bla bla. Akhirnya dia bilang sepertinya dia nggak cocok dengan penyakitnya, dia nggak bisa nanganin gitu. Nah, ini juga sempat membuat kita down karena ya kita pikir ya kayak nggak ada jalan keluar gitu. Jadilah pada akhirnya kita mutusin untuk berangkat ke Malaka. Terus kita berangkat ke Malaka itu kayaknya lagi hari raya Nyepi kalau nggak salah. Jadi tiketnya tuh mahal banget gitu. Tiket untuk pergi satu orang tuh 2,5 juta. Jadi kita berdua 5 juta ya. Itu mahal banget banget. Tapi karena ya sudahlah, mungkin memang harus pergi ya kita pergi. Ini jadi pengalaman pertama kita berobat di luar negeri. Nah, pada saat kita sampai di bandara Malaysia, jadi jarak antara dari bandara mau ke Malaka lagi ke Mahkota Hospital itu masih 2,5 jam. Jadi sebenarnya sih lumayan capek ya. Tapi ya karena memang kita tujuannya berobat, jadi ya udahlah. Nah, setelah sampai kita di Malaka, hari pertama kita nginep dulu. Kita nginep di Estadia. Jadi Estadia ini hotelnya persis di sebelah rumah sakit Mahkota. Jadi buat teman-teman yang ada mau pergi ke rumah sakit Mahkota, aku rasa kalau stay di Estadia tuh enak banget karena bener-bener cuman kayak di belakangnya rumah sakit Mahkota. Nah, setelah kita istirahat, besoknya kita ada appointment dengan dokternya. Jadi pertama kita ngecek ke dokter Opjin. Nah, pas kita cek ke dokter Opjin, kita cerita apa yang kita lakuin di Indonesia. Dia bilang ya itu yang dilakuin itu lazim, itu wajar. Pemberian tapros itu wajar. Tapi dokternya nggak tahu kenapa apakah efek dari suntikan tapros itu bisa seperti ini, dia nggak tahu. Tapi yang jelas menurut dia itu bukan suatu hal yang nggak lazim gitu, itu wajar gitu, pemberian tapros itu wajar. Nah, akhirnya kita ketemu dokter saraf, dokternya periksa sekilas ya, baca hasil MRI bla bla bla, dia minta kita MRI ulang karena jarak antara kita pergi ke Malaka ini dengan pengobatan kita ya MRI pertama di Jakarta itu sekitar udah mau setahun. Jadi dokter tuh nyaranin kita untuk MRI ulang. Nah, hebatnya di Malaka tuh besoknya kita MRI ya jam 10 ya jam 10. Jam 1 tuh kita udah bisa ketemu dokter gitu. Hasilnya tuh udah ada. Nah, begitu kita ada hasilnya, kita konsultasi dengan dokternya, kita tanya dong, dok ini sakit apa, bener gak ini ALS gitu. Dokternya tuh bilang enggak, ini bukan ALS. Nah, jadi akhirnya setelah kita pertimbangin, kita disaranin untuk pergi ke Malaka untuk cari second opinion. Tapi sebelumnya kita juga disuruh sempet ada video call sama dokter di Kuala Lumpur. Dokternya dokter bedah syaraf. Nah, pas kita kasih video indri, kita kasih MRI-nya, bla bla bla. Akhirnya dia bilang sepertinya dia nggak cocok dengan penyakitnya, dia nggak bisa nanganin gitu. Nah, ini juga sempat membuat kita down karena ya kita pikir ya kayak nggak ada jalan keluar gitu.
Jadilah pada akhirnya kita mutusin untuk berangkat ke Malaka. Terus kita berangkat ke Malaka itu kayaknya lagi hari raya Nyepi kalau nggak salah. Jadi tiketnya tuh mahal banget gitu. Tiket untuk pergi satu orang tuh 2,5 juta. Jadi kita berdua 5 juta ya. Itu mahal banget banget. Tapi karena ya sudahlah, mungkin memang harus pergi, ya kita pergi. Ini jadi pengalaman pertama kita berobat di luar negeri. Nah, pada saat kita sampai di bandara Malaysia, jadi jarak antara dari bandara mau ke Malaka lagi ke Mahkota Hospital itu masih 2,5 jam. Jadi sebenarnya sih lumayan capek ya. Tapi ya karena memang kita tujuannya berobat, jadi ya udahlah. Nah, setelah sampai kita di Malaka, hari pertama kita nginep dulu. Kita nginep di Estadia. Jadi Estadia ini hotelnya persis di sebelah rumah sakit Mahkota. Jadi buat teman-teman yang ada mau pergi ke rumah sakit Mahkota, aku rasa kalau stay di Estadia tuh enak banget karena bener-bener cuman kayak di belakangnya rumah sakit Mahkota. Nah, setelah kita istirahat, besoknya kita ada appointment dengan dokternya. Jadi pertama kita ngecek ke dokter Opjin. Nah, pas kita cek ke dokter Opjin, kita cerita apa yang kita lakuin di Indonesia. Dia bilang ya itu yang dilakuin itu lazim, itu wajar. Pemberian tapros itu wajar. Tapi dokternya nggak tahu kenapa apakah efek dari suntikan tapros itu bisa seperti ini, dia nggak tahu. Tapi yang jelas menurut dia itu bukan suatu hal yang nggak lazim gitu, itu wajar gitu, pemberian tapros itu wajar. Nah, akhirnya kita ketemu dokter saraf. Dokternya periksa sekilas ya, baca hasil MRI bla bla bla. Dia minta kita MRI ulang. Karena jarak antara kita pergi ke Malaka ini dengan pengobatan kita ya MRI pertama di Jakarta itu sekitar udah mau setahun. Jadi dokter tuh nyaranin kita untuk MRI ulang. Nah, hebatnya di Malaka tuh besoknya kita MRI ya jam 10. 10 ya, jam 10. Jam 1 tuh kita udah bisa ketemu dokter gitu. Hasilnya tuh udah ada. Nah, begitu kita ada hasilnya, kita konsultasi dengan dokternya, kita tanya dong, dok ini sakit apa, bener gak ini ALS gitu. Dokternya tuh bilang enggak, ini bukan ALS, kamu ini ada pembengkakan di otak yang menyebabkan saraf kamu nih terganggu, saraf kamu nih melemah. Jadi kita dikasih obat-obatan dan kita diwajibin untuk kontrol 1 bulan lagi. Ya stop dulu. Ya karena menurut dokternya tuh ALS tuh punya pattern yang berbeda. Jadi dari MRI yang dia lihat, dia simpulin ini bukan ALS. Oke, jadi kita tanya ini apa dok? Gitu. Dia bilang ini adalah demyelination disease. Demyelination disease itu adalah suatu sakit yang menyerang lapisan myelin. Jadi myelin ini adalah ibaratnya pembungkus dari saraf. Nah, jadi sel imun kita tuh nggak secara tidak sengaja itu menyerang kita punya myelin gitu. Karena ini juga semacam autoimun ya, kita udah cek ya, ini autoimun juga. Nah, jadilah karena ibaratnya pembungkus kabelnya itu diserang, nah, jadilah kena kabelnya. Nah, kabel itu kan saraf. Akhirnya kita punya saraf tuh jadi melemah gitu.
Jadilah kita lihat kenapa Indri gerakannya tuh kakinya kaku, tangannya juga gerak agak kaku, ngomongnya juga agak susah gitu, karena dia kena di bagian otak itu kenanya di bagian untuk speech, untuk ngomong, untuk motorik gitu. Nah, jadi ya itulah yang Indri derita gitu loh. Nah, demyelination ini, disease ini termasuk dapat dijabarkan sebagai multiple sclerosis gitu. Multiple artinya banyak, sclerosis itu artinya scar atau luka gitu. Jadi ada banyak luka dalam posisinya Indri itu, ada 2 titik yang awalnya 2 titik, lalu pada saat MRI kedua nih ada 2 titik tambahan kecil gitu, tapi nggak terlalu signifikan gitu. Tapi 2 titik kecil ini aja udah sangat mengganggu gitu loh. Jadi kita nggak bisa bayangin sih orang-orang yang dengan lesi ya, lesion yang lebih besar dari yang Indri punya gitu. Nah, jadi semenjak hari itu ya kita balik ke Jakarta, kita setiap hari kita latihan. Besok-besok kita akan posting ke teman-teman bagaimana Indri latihan, terus apalagi pengobatan yang lain yang kita coba, karena kita juga ada coba satu terapi yang lain yang kita dapat juga dari YouTube. Nah, nanti kita akan sharing, tahu kita bisa saling membantu sesama penderita multiple sclerosis. Thank you teman-teman.